di game yang pertama. Betul sekali, draft game pertama ini cukup menarik. Bigetron mereka second pick di sini. Funny Joy udah pasti bakal menjadi langganan untuk ditutup bersama dengan Digi. Ya, Menarik sih, karena sebenarnya Cloud yang di band ini udah mulai terlepas sebenarnya buat Cloud ya. Dan ngeband Digi, ini seakan-akan kayak Mau Bruno first pick gak sih? Yes, Iya. betul. Ngebawa Bruno first pick yang sudah langsung diamankan oleh RRQ. Oke, jadi teman-teman semuanya, kalau kalian pengen tahu kenapa Bruno mungkin menjadi masuk ke dalam meta sekarang ya, sangat-sangat meta sekali. Kasih tahu kok. Dia cuma butuh 2 item, aktif langsung. Iya. Pasclaw Berserker, team fight, sakit banget. kalau kemarin teman-teman juga sadar ya atau memperhatikan bahwa ada popularitas marksman di leg pertama itu rata-rata Beatrix, Cloud, Betul. dan sekarang udah berpindah. Jelas, jadi memang sebenarnya ada beberapa hero yang memang cuma butuh 2 item ya. Salah satunya Bruno, yang satunya itu ada Irithel. Ya, 2 item sama, Pasclaw Berserker juga. So let's see nanti apakah marksman dari Bigetron Alpha akan mengarah ke Irithel, tapi edit juga. Ini masuk ke dalam meta yang sekarang loh, bisa di flex, bisa bermain sebagai XP, bisa bermain sebagai roamer. Betul, tapi edit hari kemarin sepertinya jadi edit yang cukup melempem ya. Karena edit XP-nya lumayan turun ya kan. Edit, bahkan aku nggak bisa ngelihat edit yang tadi kau bilang fleksibel ditaruh di posisi kira, nggak ada yang ngebawa itu sama sekali. Iya. Dan hasilnya juga jadi kelihatan kurang efektif lah untuk dari segi team fight. Ya, Karena dengan sebenarnya ngomongin mobilitas, edit susah kalau mobilitas, tapi memang dia punya onward ya. Dia punya stunlock yang bisa diandalkan untuk tiap team fight. Dan ada Xbox bersama dengan Martis. wow, aku suka banget sih pick Martis ini. Ini menandakan bahwa early game potensialnya udah mulai didapatin sama teman-teman RRQ seperti si Momo. Iya, tapi apa yang akan dipersiapkan oleh si Face ya yang mau kau lihat. Karena dari si Face sendiri, dia salah satu pemain yang sebenarnya luar biasa. Punya potensi untuk menggantikan posisi Saken sendiri kan. Tapi lagi-lagi dia butuh pengalaman dan jam terbang. Dan hero apa yang mau dibawakan untuk lagi-lagi ngelawan Bruno yang lagi Happening ya, lagi happening ya. lagi Iya. tren Ya, banget nih. ya ada 2 kan, Brody, Irithel, itu Ya. bisa banget buat berhadapan dengan Bruno. Karena Bruno untuk di early-nya memang pressure-nya besar banget. Dimulai dengan efek stack-nya dia juga. Dan Gord terlebih dahulu ini untuk berhadapan dengan hero yang jalan kaki. Wah. Hero yang mengandalkan mungkin efek dash ke depan dan nggak bisa kembali ke belakang dengan dash. Kalau ngomongin Bruno yang lagi FYP, Ya, Gord juga lagi FYP nih. Jelas. Tapi pas saya Cimomo, ini aku ngeliat ada Gord di sini ya, juga Om Wawa ya, bahwa Martis, Export, dua-duanya sebenarnya hero yang bisa masuk ke arah dia. Ya. Sebenarnya Aha. dengan Last Insanity atau bahkan dengan Mortal Coil, jadi projectile-nya juga nggak akan terlalu berimpact. Benar, ini jadi salah satu counter juga sebenarnya ketika Gord ngelepas Mystic Projectile ada anti-CC dari Mortal Coil-nya Martis yang lagi-lagi di combo dengan Decimate itu damage-nya sih benar-benar mungkin Gord juga perlu satu mungkin escape mechanism seperti flicker yang biasa dibawa ya. Ya, tapi satu poin plus juga kenapa ada Gord sekarang ya. Itu dikarenakan Mystic Projectile ini cooldown-nya cepet. Iya sih. Kenapa Tapi beda? ada fun fact Cimomo dan juga Om Wawa yang barusan aja hilang. Keren Heng pokoknya. Keren Hank ya. Keren Heng pokoknya. Jadi waktu dia main di MPL Season 11 ya yang menangin nih, bisa menang dari RRQ. Berkat kemunculan dari Ki. Ki. Oke. Sudah ada Kadita dan juga Chow yang di-ban dari teman-teman Bigetron Alpha. Dan Irithel ditutup. Ini benar-benar melimit. Irithel tutup, Bro ditutup, Bruno aman. Mereka bisa tutup sih Brodinya. Kalau mau ya, memang masih bisa lawan, ada Beatrix juga biasanya dipersiapkan. Tapi untuk head to head di landingnya memang Bruno kuat. Tapi Lancelot, Tapi ke arah Ken ya? Ken, Super sorry, Ken. Super Ken di sini. Karena Karena- Freddy masih cukup flex. Iya sih. Editnya juga bisa ditaruh di posisi roam. Dan ngebuka Brody yang akan langsung diamankan oleh Bigetron. Mau nggak mau ya Om ya. Biasanya dengan adanya Bruno pasti ada Brody. 2B ini loh, Brody Bruno. Wah, bener. Sering jadi head to head. Bener, Ketika udah bener. nggak ada Irithel juga sih. Jadi udah nggak ada late game potensial sebenarnya dari teman-teman Bigetron Alpha kalau nggak ada Irithel. Iya, dan apalagi Brody ini kan dia punya corrupted strike sebenarnya. Sisi yang bisa setidaknya nge-buying time beberapa detik untuk bisa berharap ada cover dari pemain-pemain lainnya untuk datang membantu. Tapi Oke. Grok akan langsung diamankan untuk bisa langsung mengincar ke arah belakang yaitu Wah. Brody dengan wall charge bersama dengan
Iya, aku suka banget pick Lilia ini, oh my god. Meskipun setelah kemarin ya hitungannya mungkin di nerf lah ya. Yang Kalau katanya kata KB. Yang katanya di buff tapi rasanya di nerf. Iya, karena udah nggak bisa reset lagi ya setelah Black Swiss dikeluarkan ya. Tapi, dengan ada Lilia seperti ini, berarti untuk 4 hero early game udah dipegang RRQ untuk bisa memanjakan Bruno. Wah, Esme kok. Betul, dan juga Esmeralda diambil ya untuk last pick-nya. Yang ini sebenarnya cukup beresiko juga dengan kemunculan Esmeralda karena Lilia akan memakan Fredrin, Esmeralda bersama dengan Edith. Nah ini hero-hero dive yang bakal terkena Magic Shockwave, jadi cukup bisa menahan lah setidaknya counter yang akan dibawakan oleh RRQ terhadap Esmeralda. Edith apalagi dengan Onward. Oke. Dengan seperti ini ya, aku ngelihat early game dua-duanya cukup lumayan bisa bagus. Tapi mereka juga pegang ke arah late game dengan Esmeralda terutama dari Bigetron. Iya, ini cukup menarik sekali kok Wak. Yes. Apakah memang dengan Esmeralda pick dari Bigetron berharap memang bisa adanya satu langsung instan loncat ke arah belakang dapetin Bruno-nya? Iya juga, dan juga Esmeralda ini untuk lebih bisa menangin tim fight panjangnya ya. Karena Iya. kan lawannya juga ada Grok, terus juga dia lawan Export. Cuman Rapid Boots bisa menjadi satu andalan juga nantinya untuk Esmeralda. Karena efek slow-nya jelas banget. Oke, kalau begitu dengan memulainya match pertama kita mau dengar dulu EPL Arena. Mana tepuk tangannya? Game pertama RRQ versus Bigetron Alpha. Dua tim yang butuh poin kemenangan, dua tim yang perlu setidaknya ini mengamankan slot menuju playoff top 6 yang akan setidaknya ini nanti bakalan mereka lebih safe lah di akhir-akhir minggu dari season berakhir. Ya. Tapi Clay yang ngebawa Lilia dengan skin yang terbaru Neobis yang lucu ini. Kalau kita lihat impactnya apakah benar-benar se-efektif itu untuk di team fight dari metode diving dari Bigetron Alpha. Cimo, ini banyak banget hero-hero magical di tangan Ki, di tangan Moreno dan juga di tangan Soriso. Mau nggak mau Naomi harus cepet-cepet untuk membuat mungkin ke arah Radiant Arrow bisa jadi first pick item ya. Betul, karena apalagi yang kita tahu Grok udah nggak punya magical defense, dia bergantung dengan sama itemnya. Tapi pergerakan dari Skylar, Skylar coba Skylar. untuk dilompati begitu aja dengan aliannya Allah, tapi first blood akhirnya tercipta untuk Bigetron Alpha. Nggak sampai di sana karena Naomi coba untuk dikejar, tapi dia masih bisa mundur. dan bahkan CV yang dapetin poin kill tersebut kok. Wow, ini mahal banget tadi ya. Karena tadi Skylar ketika dia maju juga, ini nggak ada damage jelasnya dan sudah menginjak di level 2 tadi. Untuk super key, jadi onwardnya bisa connect dan juga ada Earthshatter yang bisa dipakai juga. Ya, dan itu jadi satu kerugian yang menurut aku sebenarnya Skylar gak harus terpick off di sana. Karena posisi dari Naomi itu tadi cukup jauh. Ya benar. Dari emblem, coverannya. benar, dari emblem setnya juga X-Borg kali ini bukan dengan Brave Smite ya, tapi membawakan Impure Edge. Iya. Jadi ingin untuk memberikan damage yang lebih lagi untuk menangin lane dia. Onward dan juga Earthshatter masuk ke dalam tubuh Banana. Kira-kira armornya coba untuk dilepaskan begitu saja. Tapi masih ada scream sedikit aja karena Turtle yang akan menjadi target operasi dari kedua tim. Iya, kalau nggak ada Viragarone akan sedikit sulit untuk Banana, tapi Versik. Onward dan juga Earthshatter kembali versi ke dalam ancaman. Masih ada Mortal Coil tapi Falling Star Moon menyudahkan perjuangan versi di arah belakang. Ada bahkan Sorisonya masih coba untuk dikejar oleh Naomi. Tapi di saat yang bersamaan Eki diselamatkan dengan hadirnya satu Moreno dengan adanya disegasi yang baik sekali. Turtle diamankan oleh Bigetron Alpha. Wow, terlihat team fight dari Bigetron Alpha yang memang mereka mengusik semua pemain dari RRQ. Tapi Naomi jangan sampai terpick off karena posisi dari Clay bisa aja menjadi korban kedua kalau tidak ada yang bisa mengcover. Yap. Dan ini Ki bagus banget ya dari tadi. Kalau kita lihat dengan onwardnya dia dan follow up-nya di belakang juga selalu ada. Mystic Gush apalagi. Slow yang diberikan yang membuat pemain RRQ gak bisa langsung untuk mengkontes Turtle. Dan di top lane juga masih aman. CV masih dapatkan posisi untuk bisa mendapatkan gold dia. Wah, talent prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G. 5 suara. Iya. 4 4 suara. RRQ. Ya, dan 2 suara untuk Bigetron Alpha kali ini. Sementara pergerakan Skylar yang sekarang udah mulai juga di babysit oleh Naomi. Dan rotasi dari Aduh. Bigetron Alpha ini Kia bener-bener gak berhenti sama sekali. Wow, tapi flicker ke depan dengan ada satu Earthshatter. Membuat dari Skylar yang hilang seketika dan dia sudah menggunakan Purify-nya. Dan bahkan dari Ki sendiri. Selama dia bisa dapetin early-nya, dia pegang kontrol early-nya, ini Wah. membuat
Di area tengah si Momo. Super Moreno diselesaikan begitu saja. Tapi Super Sorizo. Decimate yang on point dari Persik membuyarkan semua. Ada wild charge. Masih tumbuh ke arah CV tapi nggak ada. Tembok yang membuat ada efek stun. Sehingga comfort memories dari CV belum juga memberikan hasil maksimal. Iya, dan Versik memang datang ke area atas untuk memberikan cover, namun tidak ada 2 atau 3 pemain yang tumbang dari masing-masing tim sehingga ngebuat mereka masih cukup safe. Tapi Naomi tadi kelihatan mereka nggak mau kasih space terlalu banyak, mereka nggak mau kasih platingan gold ke arah pemain dari Big Hero Alpha. Ya, dan juga nice play sebenarnya untuk Versik ya, karena tadi dia berhasil untuk menukarkan juga 2 yang didapatkan di tengah tadi ini. Sedikit mengejar lah ketertinggalan gold dari RRQ. Dan Haskell selesai bagi Skylar, kurang 1 lagi berserker. Team fight bisa diinisiasikan Dan sekarang. harusnya RRQ udah mulai peka sih, dengan rotasi yang dibawain sama Big Hero mereka fokusnya ke arah Skylar. Ya, dan sekarang udah mulai ada Naomi di garis depan dengan ada 1 one charge tapi super key. Langsung dikeroyok ke masa. Nah kira tumbang seketika. Ada Banana mencoba untuk mendapatkan kartu super key dan Versik yang berhasil mendapatkan turtle yang kedua. Sempet ada Mystic Dust tapi itu nggak berimpact. Ya sekarang aku jadi tahu alasannya kenapa Lilia ini selain untuk menahan diving hero dari Big Hero Alpha, Black Sis yang digunakan ketika dia dicicil dengan Mystic Dust dari Gord. Ya. Jadi bisa keluar juga ya dari situasi-situasi sulit. Apalagi Ying udah gak ada. Salah satu musuh utama juga bagi Lilia kan kalau dari World Manipulation. Iya. Dan perang Ice Queen One terjadi ya. Esmeralda lawan Xbox nih, Ice Queen One juga kan udah buat banananya. Iya. Jadi efek slow-nya bakal cukup mematikan, apalagi itu adalah Esmeralda yang jelas bisa dicicil. Sehingga efek pasif dari fire stack-nya selalu bisa didapatkan juga. Throw damage bisa masuk. Iya. Tapi ini sama-sama nggak nurunin tempo. Naomi kabur dengan ada wild charge sehingga dia masih bisa untuk mundur tapi informasi udah diberikan. Gak ada efek sisi yang akan dikeluarkan oleh RRQ sampai beberapa detik ke depan. Cuman di area yang berbeda ada Clay dan juga ada Super Kane yang 1v1 situation coba untuk dihadirkan Versiknya. Tapi sepertinya kehadiran dari Versik sudah disadari oleh Super Kane. Iya. Bahkan di area top lane Skylar dan juga Naomi masih coba untuk dihajar mundur karena anak-anak Vietron Alpha berhasil mendapatkan 1 outer turretnya. Ya mereka akan fokus untuk dapetin objektif terlebih dahulu. Tahan biar Skylar-nya nggak terlalu banyak dapetin farmingan yang cukup leluasa ya sebenarnya untuk di area early-nya. 5 menit pertama memang space create dari Big Hero Alpha ini yang dibutuhkan sama CV sendiri. Ya, dia berhasil untuk menangin di top ya. Karena untuk turret juga sudah hilang bagi RRQ dari point kill-nya. Sama ini berarti hanya tertinggal dengan 1 turret yang berada di bagian atas. Dan sisanya team fight ini jelas bakal diinisiasikan, apalagi untuk di area turtle ya nantinya. Untuk team fight besarnya juga, setiap kali ada kehadiran Kiz ini, dia main edit, tapi editnya onward itu selalu pas gitu loh. Bagus banget sih, makanya aku bilang dia nggak berhenti sama sekali dan bahkan temponya nggak turun. Polystar Moon terhadap Skylar, tapi ada Naomi di belakangnya sehingga Skylar mencoba untuk mundur begitu saja. Tapi membuat dari Sorizo tetap dengan darah yang masih full dan Turtle sekarang sudah mulai hadir, Turtle yang terakhir. Ya, Turtle yang akan coba di kontes kali ini Versik dan juga Clay sudah mulai terlihat dan 4 pemain lainnya dari Big Hero sudah mulai siap untuk mengkontes. Ya, tinggal kita lihat tadi bukan siapa, tapi Wild Charge masuk ke arah belakang, Last Insanity. Tapi Versik yang berhasil mendapatkannya dan bagaimana teman-teman dari RRQ mencoba untuk mundur karena sudah mulai ada 1 Dorborn Memories yang diciptakan oleh CV dan membuat dari Naomi-nya tidak selamat. Iya, dan ini mungkin yang masih harus dilakukan oleh RRQ. Tarik ulur yang dilakukan, coba kontes objektif, Versik berhasil untuk dapetin turtle yang ketiganya dengan retribution yang on point. Dan sepertinya Skylar masih butuh item ya kok. Iya, sekalian kurang 1 item. Dia udah bisa team fight lagi, tapi mengincar Banana Banana. sepertinya bakal benar-benar dihajar habis-habisan dan gak selamat. 3 player mengepung, bakal sulit untuk dirinya untuk kabur. Oh, dan sepertinya kayaknya RRQ mereka harus agak sedikit bersabar ya sampai menunggu Skylar udah jadi untuk fight-nya. Ya, dan Sorizo dari top lane. Dihajar juga dengan ada Skylar, bahkan volleyballnya masuk. Super Sorizo mencoba untuk mendapatkan Skylar. Tapi itu tidak berhasil. Malahan di outplay begitu saja. Miskalkulasi damage yang dihasilkan tidak berbuah maksimal. Tapi pertukarannya turret di area bawah kok. Yap, 2 turret yang hilang dan ada lagi team fight. Wow, Super Key. Jadi bulan-bulan warga dari teman-teman dari RRQ, kan? Akhirnya masih selamat juga untuk 1 outer turret yang benar-benar menjadi perhatian khusus dari Big Hero Alpha. Gila ini Big Hero Alpha bener-bener pressure-nya nggak berhenti sama sekali. Dan gimana caranya mereka bener-bener nggak mau kasih kesempatan untuk RRQ bisa dapetin pattern farming yang begitu nyaman. Karena semua laningnya di-push, Banana yang mungkin kelihatan selalu sendiri di area bawah atau area atas. Itu kalau bisa dipunish sama 3 pemain dari Big Hero mereka akan punish. Ya, tapi dari segi item mau apa? Yap,
Bruno sudah selesai tadi ya, ada Haskell, ada juga Berserker, dan itu yang membuat damage-nya cukup besar yang ditelan oleh Super Soriso. Namun yang pasti Brody-nya nih, CV sudah memiliki juga Wind of Nature. Jadi jauh lebih kuat komplit dan bahkan dia unggul satu item loh di atas Skyler. Dan entah kenapa gue ngerasa Soriso ini bakal jadi problem sih nanti. Mungkin di mid to the late game-nya ya. Iya, itu emang udah jadi powernya untuk Esmeralda sendiri nggak sih? Tapi sekarang dengan Lord yang sudah muncul, Lord yang pertama akan coba untuk dikontes oleh kedua jungler. Tapi lihat dari posisi sepertinya memang harus menunggu dari Soriso yang masih berada jauh di bawah. Iya, dan Lord harusnya masih bisa ditarik ulur sembari menunggu laning yang akan dirapikan juga oleh kedua belah tim, tapi Konsil Ada konsil yang dilakukan terhadap Super King. Tapi dia belum bisa dapetin apa-apa. Onward dan juga ada satu Archeter. Clay masih bisa mundur dengan Black Shoot, tapi One Charge membuat dari Super King-nya masih cukup untuk bisa bertahan. Dia masih bisa untuk keluar dari area tersebut. Bahkan dia gak gunain Primal Ward-nya tersendiri karena masih cooldown juga. ya karena dia tahu kemungkinan dia tumbang bisa aja di tangan pemain dari RRQ. Sementara dia harus recall. Dipaksa recall oleh tim RRQ dan Bigetron Alpha. Sekarang mereka yang jadi harus tarik ulur lagi Lordnya. Ya. Meskipun dari Super Ken masih punya retri yang bisa dipakai untuk melakukan kontes. Ini kalau misalnya dari Scalar ketahuan ada di bottom lane, harusnya dari Bigetron Alpha bakal all in sih. Ya udah ketahuan sih, udah ketahuan. Iya, dan mereka bakal coba untuk maju Super Soriso di depan. Ada satu Tompart Immersion dilakukan. Banana udah gak punya Praga Armor lagi. Sekarang, Retribution yang diharapkan dari Super Ken benar-benar menjadi tumpuan. Sementara di arah belakang masih ada satu Mystic Dash yang dilakukan. Super Ken berhasil mendapatkan Lord tersebut. Lord yang pertama didapatkan Bigetron Alpha. Dan bahkan udah cukup bagi mereka. Mereka mundur, mereka udah dapetin apa yang mereka mau. Iya, dan bahkan RRQ pun tidak terlalu overcommit memaksakan tim fight di area river ya. Karena mereka tahu posisi dari Banana kalau nggak punya Viraga Armor. Tentunya dia hanya akan menjadi sandbag untuk pemain-pemain RRQ. Ya, Ya. tanpa alas Insanity juga tadi ya. Jadi Iya. untuk kontes sangatlah sulit. Oh, adalah Sensinity sekarang dikeluarkan. Menuju ke arah CV juga. Tapi memang bener-bener dari RRQ pengen nahan banget di outer turret mid lane mereka. Karena mid ini penting banget ya. Kalau sampai outer dan juga inner turretnya tumbang, potensi dari Bigetron Alpha untuk masuk invasi ke area jungle RRQ itu besar banget. Iya. Sekarang Lordnya sudah berjalan di arah bottom lane. Wah, Super Ken langsung memotong jalan dari Clay. Tapi Clay udah gak punya Black Shoes lagi. Bakal di all in kah? No. Karena gak ada damage dealer tambahan dari Bigetron Alpha. Tapi dia ada tegak ternyata. Siva yang ketinggalan. Langsung bisa di-take oleh Banana. Magic Dash coba dilakukan. Banana masih ada flicker untuk mundur. Dan bahkan setup serangan berikutnya gagal dari Bigetron Alpha. Wow, oke, masih punya flicker tadi untuk kabur ya. Bagi Banana, dan itu nice play banget karena yang didapatkan adalah CV. Yang out of nowhere ternyata berada di sekeliling dari para pemain RRQ. Iya. Tiba-tiba dia bisa keculik dan sekarang RRQ mereka yang udah mulai pegang tempo permainan. Oke, dan sekarang lihat RRQ-nya mencoba untuk merangsek masuk ke area mid lane. Masih belum bisa karena minionnya juga masih nggak ada. Fear Wave yang dilakukan oleh Bigetron Alpha bisa dibilang cukup perfect. Ya, tapi mid turretnya masih berdiri untuk kedua tim ini. Berarti masih sempurna juga penjagaan dari RRQ. Memang mereka kehilangan kiri dan juga kanan ya. Tapi tengahnya nih, ini masih ada vision bagi RRQ. Dari build itemnya sedikit lebih unggul untuk Bigetron Alpha hanya dengan 1000 gold. Tapi untuk long term team fight-nya, Clay sudah memiliki Magic Shoes dan juga ada Enchanted Talisman. Cooldown-nya udah didapetin dan Magic Shockwave-nya ini bakal jauh lebih sering bisa keluar. Apalagi dia udah ada di level 11. Menuju level 12, ini udah enak banget nanti buat Clay. Ya, kalau lihat dari item juga dominan Ice hanya ada di tangan dari Groknya Naomi. Jadi kalau misalnya kena impact dari Super Soriso, ini Soriso bakal lebih enak lagi. Tapi sekarang, Regi Eruption masuk ke tubuh Banana, sehingga dari Banananya dia nggak punya Viraga Armor lagi. Dia harus mencari lagi untuk baterainya. Dan sekarang kita lihat real time win probability. Ada di tangan Bigetron sekarang, Cimomo. Nah iya, karena sebenarnya kalau ngomongin masalah garda depan, ini Bigetron Alpha mereka punya tanker-tanker yang cukup keras lah. Bisa dibilang mereka punya Edit, mereka punya Esmeralda bahkan yang bisa ngambil juga skillnya. Dan bahkan dari Super Ken sendiri yang build ke arah defensif. Dan Banana baru jadi ke arah Radiant Armor untuk nahan damage dari Moreno. Oh ya, ada 2 radi juga ya buat Iya. Bigetron Alpha tadi. Dan sebenarnya problem untuk Bigetron Alpha nantinya adalah efek slow yang diberikan dari RRQ. Mereka punya 2 loh. Mereka punya 2. Yang pertama jelas Xbox dengan S-Queen 1. Yang kedua ada Lilia dengan Magic Shockwave-nya. Dan kita tidak melihat ada Rapid Boots yang dibeli. Iya.
Bener juga, mereka dia. masih tetap pede karena mereka juga punya sih sebenarnya dari segi Ice Queen One ada Super Moreno atau bahkan dari Super Sorizo juga. Betul, betul. Aduh, si slow kayaknya, Aduh, slow. tapi di area mid, Banana benar-benar jadi bulan-bulanan warga, kehilangan peraga armor, tapi Town Park Memories menghilangkan satu immortal, ada bahkan Super Ki jaga selamat. Sudah ada Super Moreno dari belakang, tapi Naomi datang tiba-tiba dengan one charge, membubarkan masa dari Bigetron Alpha dan Naomi-nya hilang sekaligus juga membawa dari Araki bakal coba mengamankan Lord kita yang kedua. Oh, tidak akan ada kedua romer untuk kedua belah tim, tapi Versik bakal coba ditahan oleh Super Ken. Ingat ini akan jadi perang retribution dari kedua belah jungler. Yes, dan bahkan Versik benar-benar menahan dari Lordnya mencoba untuk mendapatkan Lord tersebut. Tapi Sorizo dengan Polystar Moon mengejar ke arah Skylar, tapi Skylar adalah ancaman di area depan dia. Meledak Defense, sudahlah defense, sisa di tapi lihat bagaimana Versik tegar retribution mendapatkan Lord yang kedua. Dan bahkan posisi dari Sive dan juga Sorizo dipukul mundur oleh Oh, Skylar. Super Ken dinyatakan tumbang di tangan teman-teman RRQ. Sangat-sangat slow sekali tadi. Tidak bisa kemana-mana lagi setelah memakai Break Assault dia untuk maju. Gila sih, itu udah gak ada kesempatan untuk mundur dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Dan bahkan Lordnya sekarang berada di tangan dari tim RRQ. Ya, dan bahkan sekarang udah membuat dari RRQ makin pede lagi untuk mendapatkan apa yang mereka mau dari objektif-objektif yang ada. Bahkan dari player gold kita bisa lihat Skylar menjadi orang paling tajir selain knockdown. Iya, itu damage-nya udah berkali-kali lipat ya. Tendangan maut dari Skylar. Yang dimana tadi memang dia dikejar oleh Sorizo, tapi dia masih bisa jaga posisi juga. Wah, ini momentum berbalik semua ke RRQ dengan cara seperti ini. Lord ya, masih coba untuk ditahan oleh CV. Tapi ternyata out of nowhere Super Sorizo bisa di take down dengan adanya Skylar. Yang awalnya aku kira Sorizo bakal jadi masalah besar di era mid to the late game. Malah Skylar yang sekarang udah bisa dapetin power spike-nya di menit ke-15. Oke, best turret di arah top lane bakal coba untuk jadi target operasi Versik. Gitu juga di arah bottom lane. Sudah ada Banana, sudah ada Minion juga. Masih ada Super Minion yang ngasih hadir untuk RRQ. Membuat dua best turret. Bigetron Alpha rontok. Wah ini landing yang dipegang sama RRQ rapi banget kok. Mereka push dari 3 landing yang berbeda. Landing atas bakal diserahkan kepada Lord. Dan landing kedua di area mid dan juga di area bawah ini dipegang oleh tim RRQ. Skylar yang sempat nge-push sendiri di area bawah bahkan melakukan solo kill ke arah Sorizo. Itu jadi pemain yang cukup mahal untuk Bigetron Alpha. Ya, karena sebenarnya damage-nya juga sudah mulai tidak terbendung ya. Iya. Untuk Skylar, apalagi tadi ada Great Dragon Spear juga berhasil diselesaikan oleh dia. Jadi lebih menambahkan lagi untuk mendapatkan critical chance. Versi ketahuan sepertinya, tapi dengan darah yang begitu tebal. Kayaknya dari teman-teman Bigetron Alpha. Gak akan mencoba untuk mendapatkan ke arah Versik. Tapi dengan adanya orange buff masih bisa dikantongi oleh Super Ken. Oke, masih tertahan juga untuk sementara waktu. Dan ini adalah reset untuk Bigetron Alpha yang tadinya ya unggul Bigetron Alpha. Tapi sekarang lihat Gold Swing yang mengarah ke RRQ langsung. Mereka dapetin dua best turret. Mereka tiba-tiba bisa dapetin banyak point kill. Ya dan pushnya itu sampai cukup besar impactnya. Karena ada yang dapetin load tapi mereka dari sisi lawannya mereka cukup cepat ya untuk menghabiskan load tersebut. Tapi ini berbeda karena RRQ mereka dapetin base turret sesuai dengan planning mereka ketika Lord yang kedua berhasil diamankan oleh RRQ. Bigetron Alpha sebenarnya masih punya high ground defense ya, Cimomo dan juga Om Bawa. Mereka masih punya Saifi, mereka juga masih punya Super Moreno. Tinggal gimana dari RRQ punya PR, gimana caranya kalau Skylar dapat posisi yang lebih enak untuk melakukan worthy. Tapi menurut aku dari Bigetron Alpha mereka juga masih punya chance sih sebenarnya kalau mereka bisa dapetin Lord yang ketiga kali ini yang akan muncul dalam waktu 5 detik lagi. Karena menurut aku retribution dari Super Ken juga gak bisa dianggap remeh. Betul, ini sama-sama kuat sebenarnya. Tinggal bagaimana zoning dari RRQ. Kalau memang mereka bisa zoning dengan Banana ini bakal memudahkan mereka untuk bisa adu retri. Ya. Mungkin Bigetron yang akan paksain tim fight-nya di area Lordnya. Wah, sudah ada team fight yang coba untuk dilakukan daripada Super Moreno. Tapi Last Insanity mengusir mundur anak dari Bigetron Alpha. Super Ki jaga selamat tapi dari belakang. Sorizo juga kan ada satu wildcard terjepit sudah. Super Ken dikeroyok masa Skylar. Double kill-nya dia alami. Dia dapatkan 3 player Bigetron Alpha pun hilang. Bigetron Alpha yang mau coba untuk melakukan kontes ke area Lordnya malah menjemput ajal mereka sendiri. Yap. Iya. Dan ini bisa menjadi satu final push untuk RRQ sendiri. Damage dari Skylar terlalu besar. Esmeralda lompat langsung hilang 2-3 kali hit. Kalau kita ngomongin keys to victory, ini udah dijawab sama Skylar hari ini. Ya, dan sekarang Last Insanity ke arah belakang. CV coba untuk diajar begitu saja. PL Bobeto untuk RRQ. Base-nya sudah didapatkan. Game pertama mereka kantongi. RRQ
ternyata berhasil untuk bermain dengan cukup sabar. Membawa game ini menuju ke arah mid game di atas menit ke-15. Power spike dari seorang Skylar ternyata yang menjadi jawaban untuk kemenangan di game pertama. Ya, tapi untuk kiting back-nya semuanya thanks to play ya tadi. Efek slow-nya dia ini sangat mengganggu. Dan di late game itu cepet banget Magic Shockwave-nya. Dan itu juga damage-nya besar. Dan Jadi ada dua. Coverannya Banana gila banget sih. Yes, Iya ada sih. Banana juga tadi. Dan ini memang